Shalom pemirsa, bertemu kembali dalam Zona Mukjizat. Percayakah Anda, apapun profesi Anda, Tuhan bisa memakai Anda untuk mengalami mukjizat dan untuk mendatangkan mukjizat. Nah, itu pun yang terjadi pada narasumber saya hari ini. Seperti apa perjalanannya? Langsung saja, ini dia, Bapak Silwanus. Ya. Shalom, Pak Silwanus. Shalom, Eva. Ya, dari awal bagaimana nih Pak Silwanus kok bisa bergabung di GBI Keluarga Allah ini? Ya, itu ceritanya tahun 93. Jadi 1993 itu pas Natal, saya itu ke gereja saya yang dulu. Tapi sampai di sana itu ternyata tempat parkirnya penuh. Jadi saya nggak bisa parkir, sudah cari di sekitarnya juga nggak bisa parkir. Akhirnya saya jalan-jalan. Kebetulan saya lewat depan gereja, dulu kan Biskup Skar itu. Saya lihat, loh, ini ada gereja Mi, saya bilang gitu. Terus istri saya bilang, dulu kan gedung Biskup Star, tapi sekarang ganti gereja. Akhirnya saya bilang, ya udah kita Natalan di sini saja. Dan kebetulan saat itu parkirnya masih banyak. Karena ternyata saat saya datang 93 itu, tahun 93, itu jemaat GBI Keluarga Allah paling masih sekitar 200-an. Saya masuk, kemudian saya kebaktian di situ. Pas Natal itu. Dan di Natal itu, baktian Natal itu saya tidak pernah nangis. Tapi saat itu saya bisa nangis. Dan nangisnya itu bukan merebes militer, tapi sampai ya orang nangis itu. Jadi setelah itu, saya rindu untuk kebaktian di GBI Keluarga Allah. Tapi kadang-kadang istri ikut. Kadang ikut, kadang tidak. Tapi lama-lama istri saya juga ikut. Sampai kira-kira ya 10 bulan kalau kurang lebih. Akhirnya istri saya bilang, ya Pi, kita pindah sini saja. Akhirnya saya dengan istri, dengan keluarganya pindah ke... Sudah mantap ya? Ya, sudah mantap ke Keluarga Allah. Dan ketika tahun 96 itu Pak Ubaja dengan rombongan ke Toronto. Dia ngikuti Toronto Blessing itu. Nah, ketika Pak Ubaja pulang langsung KKR 10 hari. Pencurahan Roh Kudus itu. Nah, saat itu saya tanya dengan Pak Ubaja hari terakhir itu. Hari terakhir, hari Minggu. Aku tanya, Pak, Roh Kudus itu baptisannya tuh kayak apa? Saya bilang gitu. Pak Ubaja bilang ke saya, loh, Pak Silwanus, kamu belum dibaptis Roh Kudus. Nah, saya dengan santainya ngomong, Roh Kudus piye mudeng. Baptisan Roh Kudus apa lagi? Saya bilang, loh, ini hari terakhir, kamu minta. Ya udah, saya minta. Tapi saya itu kan orangnya bandel, nggak gampang percaya. Sehingga saya bilang ke Tuhan, tapi dalam hati saya ya, Tuhan, kalau memang Engkau ada, ya Engkau membaptis aku itu dengan manifestasi yang jangan aku bisa. Ya, yang aku bisa apa? Kalau dulu kan nangis itu, nangis, tertawa, ya terbahak-bahak, holy laughter itu. Jangan itu, atau nari, loncat-loncat, saya bisa semua. Kalau memang Engkau ada, ya beri aku saya enggak bisa. Nah, ketika kita doa untuk selesai itu, tahu-tahu Pak Agung tuh baru 2 kalimat tuh terus ketawa cekikian itu. Nah, saya bilang, Pak Agung gimana sih? Doa penutup kok malah tertawa itu. Saya baru bilang begitu, tahu-tahu saya saat itu silo ya. Silo itu bersila. Tahu-tahu dari ujung kaki sampai ujung kepala saya itu seperti didik-didik orang itu. Wah, gelinya setengah mati. Tapi saya kan sudah bilang, saya nggak mau tertawa. Jadi saya tahan, saya ngempet tahan itu. Tahu-tahu saya dengar Pak Ubaja itu numpangi kepala saya dan berkata, kalau Roh Kudus mau bekerja jangan ditahan. Sampai 2-3 kali jangan ditahan gitu. Terus saya ketawa katanya. Saya juga ingat, saya ketawa tapi katanya yang dengar saya mengaum gitu. Saya tertawa keras sekali itu, langsung saya terbang. Jadi saya dalam keadaan silo itu bisa naik kira-kira 30 cm, loncat ke depan 3 kali, kemudian dari depan belakang lagi 3 kali, kemudian saya
terlintang itu. Tapi dalam posisinya ini bersila. Ini sadar ya? Sadar. Tapi saya merem. Oh, tapi saya menutup merem, mata. tapi saya tahu saya terbang tuh saya sadar, saya kaget. Nah, setelah saya jatuh, kakak saya itu teriak, itu kepalanya kena belakang saya itu ada speaker, zaman dulu speaker gede-gede itu di belakang. Kepalanya itu. Tapi saya diam saja, terus Pak Obaja langsung megang dada saya dan bilang, jangan melek dulu, ya, jangan buka mata, nikmati hadirat Tuhan. Nah, saya saat itu memang luar biasa, ada kenikmatan yang sangat nikmat sekali dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan saya nikmati, saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan tunggu kamu ada. Saya bilang gitu, Tuhan, saya mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan. Itu pertama kalinya ya? Pertama kali saya mengakui Tuhan. Karena Tuhan itu kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang hantu. Tuh lagi. Pilihannya yang mana ya? Nah, saat itu saya baru percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena yaitu saya sudah berkata dan langsung diberi bukti. Nah, setelah itu saya bangun, sudah nggak ada, kenikmatan tidak ada, saya bangun, saya pulang. Di tengah jalan saya mau pulang, ketemu sama si om, saya lupa ya, rambutnya putih semua, kalau omnya masih hidup, karena itu 96. Mesti lihat ini, dia akan tertawa. Dia bilang ke saya, Nip, manggil saya Nip, kamu belajar yoga berapa puluh tahun? Saya bilang, loh saya nggak belajar yoga om. Oh nggak mungkin, orang yang bisa terbang bersila seperti Nip tadi, sampai 3 kali ke depan, 3 kali ke belakang, itu hanya yoga di dunia ini. Ilmu meringankan tubuh ya. Itu hanya yoga. Kalau tidak yoga, nggak mungkin. Tidak ada. Saya bilang, om ini bukan yoga, ini lawatan Allah. Ini baptisan Roh Kudus, saya bilang gitu. Tapi omnya bilang, oh saya nggak percaya. Ya sudah om nggak percaya, saya pulang. Karena apa? Karena ini saya seperti orang kedinginan. Gitu. Saya kan bingung, jadi saya mau cepat-cepat pulang gitu. Biasanya kalau pulang gereja mesti makan, tapi ini saya dengan anak istri saya langsung pulang rumah. Saat itu saya pakai jas saya lepas, sepatu saya lepas, tapi kaos kaki nggak saya lepas. Saya langsung masuk kamar dan saya langsung berbahasa roh terus sampai 1 jaman lebih. Setelah selesai berhenti sendiri nih, tidak gadok lagi. Itu saya keluar, saya makan sama anak-anak. Dan kejadian itu setiap kali saya berdoa, ya berbahasa roh terus. Ya kedahsyatan Allah yang luar biasa itu. Semenjak mengalami lawatan itu akhirnya mulai berbahasa roh. Ya, mulai berbahasa roh langsung. Dan juga langsung percaya bahwa Tuhan itu Tuhan. Cuman sayangnya dalam pelayanan ini, karena tidak ada yang bimbing saya, itu mujizat pertama sampai mujizat mungkin 20 kali, itu semua untuk Tuhan. Tapi ketika mujizat atau karunia yang ke-40 kali, kadang kita sudah mikir, wah, aku kok iso ya, orang lain tidak bisa. Kesombongan diri ya. Yang ke-50, akhirnya kita sombong. Nah, itulah yang mungkin kita hati-hati, karena pelayan kita dipakai Tuhan, itu jangan sampai kita lupa bahwa semua karena Tuhan. Iya. Jadi kita harus belajar seperti padi pemirsa ya. Ketika kita semakin berisi, kita harus semakin menunduk. Ketika kita dipakai sama Tuhan, kita harus semakin rendah hati ya. Iya, harusnya gitu. Tapi itu sulit sekali karena susah ya, karena sekarang kedagingan secara manusiawi yang bikin jatuh tuh pujian. Wah, Bapak luar biasa. Wah, Pak Sel luar biasa. Wah, Pak Sel dipakai Tuhan luar biasa. Yaitu pujian-pujian yang ke-20 semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Yang ke-40 mulai kita. Yang ke-50, wah ya bener ya. Saya itu singer. Yeah. Nah, saat itu kan rumah saya mau dilelang. Terus saya kan masih on fire. Karena saya percaya Tuhan ada. Yeah. Tuhan itu Tuhan. Nah, saya tetap on fire, saya nggak takut sama sekali loh. Heran. Padahal rumah mau dilelang nggak takut. Tidak ada rasa khawatir. Nggak ada rasa khawatir. Sampai ada orang tuh bilang ke saya,
lewat kakak saya, bilang, "Mbok kue rasa pelayanan sih. Kamu jangan pelayanan karena kamu kan dapat kasus besar." Akhirnya saya kaget. Loh, saya kaget, akhirnya saya ke Pak Ubaja. Pak Ubaja saya cerita panjang lebar, Pak Ubaja bilang, "Loh kamu tuh korban atau kamu pelakunya?" "Saya korban, Pak." "Loh kalau kamu korban, kamu jangan berhenti pelayanan. Kalau kamu berhenti pelayanan, tambah jatuh. Lah nanti kita itu jemaat ngomongi saya gimana? Dapat kasus besar kok masih pelayanan." "Nggak apa-apa, nanti kalau sampai saya akan bantu jawab." Saya pelayanan terus, saya on fire terus. Tetap on fire. Terus sampai 4 hari. 4 hari sebelum dilelang, saya baru meragukan Tuhan. Tuhan itu udah 4 hari loh, mau dilelang loh Tuhan. Iki piye? Tapi ternyata hari keempat itu saya dapat jawaban Tuhan. Tuhan itu betul. Tuhan tidak pernah terlambat itu betul. Tapi Tuhan itu yang ngegek. Senengnya guyon. Tidak terlambat, tapi mepet. Mepet kurang 4 hari, bayangin apa enggak ketar-ketir. Rumah mau dilelang 4 hari dapat jawaban. Ya itulah Tuhan kita. Jadi memang kalau ada kata-kata Tuhan tidak terlambat, itu saya yakini ya. Tapi mbok ya rodok cepet sidik. Ya enggak, ya tidak terlalu cepat. Dia pas. Lah pastinya bikin guyon. Membuat kita deg-degan ya Pak. Iya pasti. Mujizat-mujizat Tuhan luar biasa kalau kita bisa ceritakan. Nah, saya akan masuk dalam mujizat yang baru saya alami kurang lebih 2 bulan ini ya. 2 bulan ini saya cerita dulu 1 tahun sebelumnya saya itu ke luar negeri. Dan itu saat itu mau pulang ke Indonesia, itu ada hujan badai. Hujan badai es ya kan, kita tidak pernah ada salju, di sana ada salju, jadi saya kedinginan sekali. Terus malamnya itu tidur, itu pemanasnya juga mati. Jadi saya sudah double, long john itu saya sudah pakai double, baju sudah double, jaket double, tapi saya masih kedinginan. Karena sorenya itu saya melawan badai itu, karena saya ingin sekali ke satu tempat yang dulu gereja, sekarang bukan gereja. Sehingga saya nekat ke sana, padahal sudah dibilang sama tornya leader, gak usah ke sana, ini hujan badai itu, salju. Tapi saya nekat. Nah, pulang itu kondisi saya udah lemah. Terus naik pesawat, naiknya itu kurang lebih 9 jam. Telinga saya itu, wah sakit, benging sakit. Berdengung, itu. Ya. Nah, biasanya tuh kalau saya gini kan plong gitu. Yeah. Itu enggak bisa, yang sini tong gitu, yang sini buntet. Enggak bunyi. Ya udah saya diam saja, saya cuman saat itu nahan sakit karena ini kayak remet-remet gitu. Sampai Indonesia, puji Tuhan, enggak apa-apa. Terus kira-kira 2-3 hari saya coba lagi plong, tos itu keluar. Dan itu terjadi beberapa kali. Sampai kurang lebih 2 bulan yang lalu, karena akhir bulan yang lalu saya keluar negeri lagi. Nah, saya takut kalau terjadi demikian bagaimana. Saya ke THT, kemudian sama dokter THT di foto, dalam langsung foto, cepret gitu. Kemudian dia bilang, ini gini Pak, telinga Anda ini gendangnya ini merah sekali, ini mesti ada radang dia. Terus ini di belakang gendang telinga Anda itu ada eksudat. Eksudat itu semacam lendir gitu lah. Lendir, dan ini harus keluar. Kalau tidak keluar atau hilang ya begini terus. Nah terus gimana caranya? Ini minum obat. Kalau minum obat bisa selesai, ya syukur. Tapi kalau tidak, ini gendang telinga harus diinsisi. Diinsisi itu disobek supaya eksudat atau lendirnya itu keluar dari telinga gini. Wah, saya rodok gredekan ya. Terus saya bilang, ya udah minum obat. Terus saya kan dokter ya. Saya tanya ke beberapa tempat, teman dokter juga. Terus diberitahu, oh itu ada dokter itu, dokter A. Itu dia spesialis THT dan dia mengambil subspesialis telinga. Nah, akhirnya saya hubungi dia. Kebetulan saya kenal. Kenal, so saya bilang, saya cerita, oh ya kamu ke sini. Saya ke sana, dilihat sama dia, diperiksa. Dia cerita, saya dikasih obat lagi.
sampai 4 resep. Jadi 5 resep saya minum. Nggak sembuh. So saya tanya, dok ini kalau nggak sembuh gimana? Saya ini kan mau pergi. Loh jangan gimana, ini sudah bayar kok, telurnya udah bayar. Jangan loh Pak Dok, Pak Sel, kenapa? Kalau kamu nggak sembuh, kamu nggak mau saya insisi, itu nanti di pesawat bahaya. Karena bahayanya gendang telinga kamu bisa pecah katanya gitu. Kalau pecah ya tungarungu. Wah, saya bingung. Pulang saya bilang Tuhan ini gimana, saya tak mau diinsisi. Karena dokter yang pertama kali itu bilang diinsisi itu kalau keluar semua ya nanti dijahit lagi. Tapi kalau nggak keluar atau lendir itu ada terus, nanti ya akhirnya budek juga karena nggak ditutup-tutup insisinya itu. Nah, saya teringat berapa puluh tahun yang lalu itu saya, maaf ya, itu di dubur saya itu ada, kalau bilang ulkus ya, atau ada udun gitu. Dan itu akhirnya membuat lubang dan keluar cairan, yaitu darah dan nanah. Jadi kalau saya dulu pulang tenis atau tiap pagi itu saya kalau bangun, saya lihat celana dalam saya itu mesti ada nanah dan darah. Nah saat itu saya bilang ke Tuhan, ini gimana, saya nggak berani. Saya sudah ke dokter juga, disuntik itu langsung, sakitnya luar biasa. Dan mahal sekali juga nggak sembuh. Akhirnya saya tanya ke dokter teman, dia bilang itu harus dioperasi. Karena nggak dioperasi itu nanti kalau tembus ke usus, wah bahaya. Bisa gitu. membahayakan ya, juga karena kotoran bisa keluar, nanti duburnya 2 katanya gitu. Saya bilang ke Tuhan, orang lain sembuh. Saya doakan sembuh. Tangan ini itu sudah menyembuhkan puluhan orang. Masa aku tidak sembuh Tuhan, dia bilang gitu. Karena saya takut dioperasi, katanya sakit sekali. Ada tiap mandi, tangan saya kasihkan di dubur gitu, saya doa dalam nama Yesus. Ini sembuh gitu ya. Nah, setiap kali saya ke kamar mandi atau pas mandi saya doa itu. Suatu hari saya nggak tahu, saya pulang tenis berapa lama saya doa, saya lihat celana dalam saya bersih. Nah saya kaget, saya langsung mandi, langsung keramas, saya cari istri saya bingung, saya ajak ke kamar, saya langsung bilang, Mi, saya buka lagi celana, Mi lihat nih di dubur saya. Nah istri nggak apa-apa ya lihat duburnya suami, dilihat gitu, Pi masih ada ndak, bolong ndak? Nggak ada tuh Pi katanya. Loh, sembuh. Lah ini celana dalam yang lama itu saya lihat ini juga sudah tidak ada darah. Oh luar biasa. Ternyata sembuh. Nah dari pengalaman itu saya bilang Tuhan, kalau puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ini sembuh, masa ini tidak sembuh gitu. Terus akhirnya saya doakan, bahkan di Pondok Daud, saya karena mimpin Pondok Daud di hari Senin dan Rebu jam 9 malam sampai jam 10. Saya dengan Robi, nanti kalau yang mau ikut silahkan di Pondok Daud, di gereja. Nah itu saya doakan sendiri. Saya doakan juga nggak tahu berapa lama, tahu-tahu makan siang. Setelah makan siang, tahu-tahu saya nelen ludah. Loh, kok kletek? Saya kaget, biasanya nggak ada bunyi kletek, nggak ada. Wong digigitkan aja nggak ada bunyi, apalagi cuma nelen ludah. Loh, kok kletek? Terus akhirnya saya tekan, buar, pecah. Wah, saya sangat gembira, saya ketawa, saya bilang, wah, istri saya bingung, ono apa tapi? Kimari, saya bilang, ini sembuh. Kok gue tahu lah, ini tak bunyi, saya ulangi lagi, bunyi lagi. Saya terus istri ya udah. Ada 1 minggu, saya bangun tidur, mata saya yang sini kiri, kanan. Yang kanan ini tidak bisa melek. Bengkak besar sekali. Wah, saya kagetnya ada apa ini? Jadi saya gini, mata satu. Saya karena dokter mata, saya hubungi dia bilang, ya sudah dikasih salep ini dulu. Saya beli salep yang belum bisa melek. 1 hari itu masih nggak bisa melek. Untungnya hari kedua itu sudah bisa melek, tapi masih abuh gitu. Ternyata saya timbilen itu ya, tahu timbilen. Sudah timbilen padahal
kurang 1 minggu saya mengadakan ini, membuka seminar internasional prostodontis. Yaitu prostodontis itu ya dokter gigi, spesialis gigi tiruan itu. Nah, saya ketua panitianya. Nah, padahal saya tanya ke dokter mata teman saya, ini gimana ini? Nah, ini harus diinsisi lagi, dioperasi. Terus mata saya dibuka gitu, wah ini ada 3 tanya. Sudah depan 1, ini 3 ini juga isinya nanah semua, harus diinsisi semua. Aduh Tuhan, operasi meneh. Terus akhirnya saya seminar dulu, kemudian saya ke ulang tahunnya Pak Ubaja. Dari seminar itu saya masih belum pulang, saya langsung ke ulang tahun Pak Ubaja. Saya masih timbilen dulu. Terus setelah itu saya dengan iman lagi, saya doakan lagi. Ternyata suatu pagi bangun tidur tuh, saya heran di sini kok lengket-lengket. Nah, saya ginikan tuh jret, loh kok nanah. Terus saya lihat di sini tuh hilang. Sudah kempes dan bukan kempes, hilang sama sekali. Luar biasa. Yang timbilin tuh ngelentek. Wah, saya bilang istri saya sembuh. Terus istri saya, ya udah kita doa sembuh, doa syukur. Ya ini guyon lagi Tuhan. Tahu-tahu di belakang selinga saya nih, di belakang sini nih, ada benjolan tuh sak neker, tahu? Neker itu apa ya? Kelereng. Anak saya tuh bilang, "Duh, itu belakangmu tuh ada benjolan sak kelereng." Saya lihat, oh iya. Terus istri saya bilang, iya. Wah, operasi lagi. Saya bilang, Tuhan, piye kok guyonan ini telinga, mata, kok ini gini. Kemudian saya doakan lagi. Tahu-tahu pagi-pagi saya bangun, istri saya bingung. Loh ini kok ada cairan, cairannya peliket. Peliket itu apa ya? Lengket. Ya? Cairan lengket. Nah, ini ada apa ini kok bantal kamu lengket itu? Saya nggak tahu tuh. Nah, saya saat itu keramas. Nah, kita keramas, loh kok nggak ada? Saya bilang, loh Mi coba dulu. Oh ini nenek, ini ya sembuh. Mujizat terjadi. Mujizat Tuhan luar biasa. Nah, itulah yang membuat saya tuh heran. Dan sebetulnya ini kan saya tidak berani untuk bersaksi. Karena kesaksian ini kan banyak sekali terselip. Ya, kemuliaan Tuhan kita menyaksikan, tapi kemuliaan diri sendiri juga. Sehingga kita seringkali mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi minggu lalu Pak Ubaja khotbah tentang melayani. Dan saya saat itu tidak ada hujan, tidak ada angin. Roh Kudus itu bilang ke saya, ayo kamu kesaksian. Saya bilang, Tuhan, saksian opo? Yaitu telinga, mata, rambut. Saya bilang, Tuhan, saya belum bisa menghilangkan kesombongan. Tidak apa-apa, kamu kesaksian. Beritahu bahwa Allahmu Allah yang luar biasa. Terus akhirnya saya pas Pak Ubaja selesai khotbah, dia turun dari tangga, saya teriak ke dia, Pak, saya nanti mau menghubungi. Nah, benar 10:30 atau jam 11, saya nggak tahu, saya hubungi dia, Pak, saya mau telepon. Pak Ubaja telepon dan saya ceritakan semua, akhirnya saya kesaksian ini. Gitu ceritanya gitu. Oh, luar biasa. Jadi, semoga ini dan mujizat yang diterima oleh Pak Silvanus ini luar biasa. Gila. Begitu banyak. Ini bisa beberapa episode ini Pak. Ini banyak sekali biasa. Saudara ya, dan luar biasa. Iya. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh untuk pemirsa? Ya, begini. Jadi apa yang saya alami ini kan karena mujizat Tuhan itu ternyata masih ada gitu ya. Jadi banyak sekali di saat-saat ini itu orang meragukan. Seperti saya, Tuhan hantu. Tapi percayalah bahwa Allah kita itu ada. Ya. Jadi saya alami, Anda bisa mengalami, semua pemirsa bisa mengalami karena Tuhan kita sama. Saya menyembah Tuhan Yesus, Anda juga menyembah Tuhan Yesus. Tuhannya sama. Kita manusianya sama, saya juga manusia biasa. Bukan manusia super. Jadi saya manusia biasa, saudara manusia biasa. Jadi percaya bahwa Allah kita itu Allah yang ajaib, Allah yang hidup, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun kita tidak pernah ditinggal Allah.
bahwa Allah kita itu Allah yang ajaib. Mujizat masih ada. Yang diperlukan adalah iman. Iman. Karena iman sebesar biji sesawi aja itu bisa memindahkan gunung. Tapi bagi saya, iman sebesar biji sesawi bisa membuat mujizat terjadi. Amin. Membuat mujizat terjadi. Amin. Jadi Amin. kalau kita itu beriman, terjadi ya terjadi. Amin. Percaya. Amin. Jangan Anda ragu-ragu seperti saya dulu antara Tuhan hantu. Tapi percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Dan Allah kita hidup, Allah kita ada sampai sekarang, dan percaya Allah bisa menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Ini yang saya akan saksikan bahwa Allah itu luar biasa. Dan iman inilah yang membuat kita bisa mengalami semuanya. Betul. Itu yang akan Amin. saya saksikan Amin. dan saya sampaikan. Karena banyak sekali orang minta doa ke saya bilang, Anda doa sendiri. Anda setiap Pondok Daud, saya sering didatangi, Pak, saya didoakan ini, saya didoakan itu. Loh, tadi kan di Pondok Daud sudah saya doakan. Sekarang kamu ada iman enggak? Kamu imani enggak doa saya tadi? Kalau kamu imani doa saya tadi, terjadilah. Amin. Kun fayakun kalau orang bilang. Iya, betul. Ya, jadi Amin. terjadi dengan iman, terjadi. Amin. Percaya, imani, terjadi. Amin. Aduh, luar biasa sekali Pak Silvanus. Terima kasih untuk Silvanus, kesaksiannya. nama saya Silvanus juga keliru. Silvanus luar Iya, biasa sekali Silvanus. kesaksiannya, mukjizatnya. Wow, tentunya pasti akan memberkati semua kita pemirsa yang ada di sini ya. Ya, Pak ya. Dan di mana pemirsa, demikian Zona Mukjizat kita untuk kali ini, di mana percayalah, perkatakan dengan iman, dan biarlah dengan iman itu kita hidup, perkatakan dengan profetik, dan jangan lupa untuk selalu beribadah, jangan tinggalkan Tuhan, datang ke Pondok Daud, bergabung dengan komunitas yang dimana akan mendukung kita secara rohani, seperti Komsel, bergabunglah dalam Komsel di gereja, karena itulah keluarga yang akan menguatkan iman saudara. Percayalah pemirsa, karena sampai saat ini pun mukjizat itu selalu ada. Demikian pemirsa, Zona Mukjizat episode kali ini. Percayalah, karena sampai saat ini mukjizat Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan saudara selama Anda selalu ada dalam tracknya Tuhan. Kita akan berjumpa kembali dalam Zona Mukjizat berikutnya, tentunya dengan mukjizat yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati.